Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Masih belum kompak. Sekali lagi, mana suaranya? Segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua senantiasa berzikir mengingat Allah. Ibu, maaf, orang sini kalau manggil ibu bahasa kampungnya apa? Ma. Oi, ma. Jangan-jangan mak lampir dari sini. Mak erot. Mak siapa lagi? Mak comblang. Mama Dede. Oh, yang ketawanya. Saya termasuk orang yang paling iseng ngerjain Mama Dede kalau lagi syuting. Mak, kalau yang di langit saja makhluk Allah senantiasa berzikir mengingat Allah, maka pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi malas betul berzikir mengingat Allah? Betul? Orang kampung sini kalau bilang betul bahasa kampungnya apa? Betul. Mulai aneh. Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah dua patah bahasa sini. Betul? Sebab kenapa? Agama yang menitipkan pesan, sampaikanlah dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kalau bulan kemarin saya tabligh akbar di Kalimantan Selatan, saya belajar bahasa Kalimantan Selatan. Kalau tadi malam saya tabligh akbar di Medan, saya belajar bahasa Medan. Kalau sebelumnya saya tabligh akbar di Lombok, saya belajar bahasa Lombok. Malam ini Allah takdirkan saya ada di tengah Bapak Ibu, saya harus belajar bahasa sini. Betul? Biar malam ini saya tidak merasa jadi orang asing, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Betul? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya semuanya. Betul? Bapak Ibu coba lihat semua pohon yang ada di sekeliling kita, ketika daun-daunnya bergerak, sebenarnya mereka sedang berzikir mengingat Allah. Coba dengarkan ketika ada suara burung berkicau, sebenarnya burung pun sedang berzikir menyebut nama Allah. Kalau kita mendengar ada suara angin berhembus, sebenarnya angin pun sedang berzikir, bertasbih mengingat Allah. Ayo, kalau mereka saja senantiasa ingat Allah, apa enggak malu? Kita manusia, makhluk yang lebih sempurna, tapi terkadang tidak tahu diri, malas betul memuliakan Allah Tuhannya. Betul? Untuk yang kesekian kali,
Saya ingin melatih diri saya dan mengajak kepada semua yang saya muliakan malam ini. Kalau seandainya malam ini kita berzikir dulu, menyebut nama Allah, siap? 100 orang. Sekali lagi, mana suaranya? Kalau saya ajak berzikir menyebut nama Allah, siap? Kayak terpaksa. Biarkan orang menganggap kita malam ini seperti orang gila. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila kita karena ingat siapa? Daripada kita gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Betul. Malam ini saya titipkan sebuah pesan indah dari Nabi. Demi Allah, tidak akan rugi siapapun yang lisannya selalu berzikir menyebut nama Allah. Nabi pernah berjanji, jangankan musibah, jangankan bencana, jangankan malapetaka, jangankan wabah, kiamat saja bisa Allah tunda kalau masih banyak orang di muka bumi ini yang mau menyebut nama Allah. Ayo, selama masih banyak orang yang mau menyebut nama Allah, kata Nabi, kiamat bisa ditunda turunnya. Kalau kiamat saja ditunda, apalagi musibah, bencana, malapetaka, dan wabah. Betul? Betul? Mana dalil sahihnya? Saya hadirkan hadis riwayat Muslim. Nabi pernah bersabda, La taqumus sa'ah, kata Nabi, kiamat tidak akan jadi. Allah turunkan kiamat, Allah tunda datangnya, hatta la yuqalu fil ar Allah Allah Allah, kata Nabi. Kalau yang ada di muka bumi, selama mereka masih mau menyebut nama Allah, kiamat ditunda oleh Allah. Tapi kalau di muka bumi sudah ada orang yang gak mau lagi menyebut nama Allah, sudah gak ada yang mau mengagungkan Allah, maka bumi dihancurkan, langit diruntuhkan, dunia dihabiskan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sering-seringlah menyebut nama Allah, biar wabah, bencana tidak jadi turun buat negeri kita. Malam ini saya ajak semuanya kita tergila-gila karena Allah. Siap? Siap? Ada satu nasyid yang dulu saya pelajari dari seorang munsyid terkenal. Dulu tahun 90-an saya masih tinggal di pondok pesantren Ariyat Palembang. Tahu Palembang? Tahu Palembang? Di mana? Wong kita gilo, wong kita galoh. Jangan nganggap remeh orang Palembang. Orang Palembang itu terkenal kuat-kuat. Saking kuatnya, bayangkan kapal selam dimakan. Namanya empe-empe. Betul. Dulu tahun 90-an saya masih di kampung saya Palembang. Datang seorang munsyid terkenal dari negeri Mesir. Namanya Syekh Ali Al-Minyawi. Beliau mengajarkan nasyid yang satu ini. Saya yakin Bapak Ibu belum pernah dengar nasyidnya. Dengarkan baik-baik. Syekh Ali Al-Minyawi dari Mesir tahun 90 mengajarkan ini kepada saya. Dengarkan. Tapi mohon maaf kalau nanti suara saya tidak semerdu Bang Rafli. Maaf, Habib juga manusia. Banyak acara, kurang tidur, suara jadi korbannya. Apalagi Ramadan. Bapak Ibu mau tahu jadwal Ramadan saya sepadat apa? Ramadan jadwal saya saking padatnya, bayangkan saya gak makan siang. Bingung loh.
Betul. Nih, ada anak-anak muda di depan kita. Nah, jawab yang kompak. Ramadan kalian berpuasa enggak sayang? Itu baru namanya anak-anak yang soleh dan soleha. Jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalian bocah-bocah, ketika Ramadan kalian puasanya 1 hari atau setengah hari? Yang kompak 1 hari apa setengah hari? Di mana-mana orang Ramadan puasanya 1 bulan. Kenapa mereka 1 hari? Aliran baru. Baik, hadirkan hatinya, kita berzikir mengingat Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha. Lebih keras lagi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha. Kalau kiamat saja bisa ditunda oleh Allah, kiamat saja tidak jadi Allah hadirkan. Selama masih banyak orang yang menyebut nama Allah, maka percayalah, sebanyak-banyak orang yang hadir malam ini yang tadi ikut meneriakkan nama Allah, maka percayalah, musibah, bencana, malapetaka, kesialan, wabah Allah tunda turun untuk kita, insya. Bapak Ibu mohon maaf, kita sudah terlalu letih dengan bencana corona. Betul? Udah terlalu capek kita dengan wabah corona. Gara-gara corona kita semua jadi merana. Betul? Apalagi kami, Bang Nasir, apalagi kami Bang yang tinggal di Jakarta. Kami para ustadz-ustadz yang tinggal di Jakarta, ketika corona datang kami menderita. Saya ingat betul ketika corona pertama datang, saya ingat betul Bang Nasir, besok mau puasa padahal besoknya mau Ramadan. Nasib kami ustadz-ustadz di Jakarta dikurung di rumah-rumah. Padahal besok mau puasa, padahal besok mau Ramadan, kami dikurung di rumah-rumah. Murid saya ada yang menelpon, Kring, Habib, iya, bukankah sehari sebelum Ramadan, sebelum corona datang, itu setan yang dikurung? Kenapa sekarang ustadz dikurung? Jangan-jangan ini tanda kiamat. Betul? Betul? Bapak Ibu, gara-gara corona kami menderita. Nih, saya jujur nih malam nih. Gara-gara corona, hampir 1 tahun Bang Nasir, saya nggak megang makhluk ini. Mikrofon, you know. Semua jadwal saya seluruh Indonesia di-cancel. Semua jadwal-jadwal tausiah dibatalkan. Jadwal syuting ditiadakan. Kontrak hilang. Gara-gara corona. Saya sempat tanya dengan petugas di Jakarta, kenapa kami para ulama tidak boleh ketemu umat? Kenapa? Mereka menjawab, jangan Habib, sekarang corona sedang menggila. Saya bilang, kan yang gila corona, kita enggak.
Tapi Jakarta sedang zona hitam, Habib. Lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri ketemu jamaah, Habib bisa kena positif corona. Kami sarankan Habib lebih baik ikuti arahan pemerintah. Apa arahannya? Waktu itu pesannya hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Lebih baik Habib biar nggak kena positif corona, Habib berdiam saja di rumah. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Bang Nasir, saya praktekkan bang. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, tapi istri positif. Betul. Ayo, gara-gara siapa itu? Mak, corona membuat kita semua jadi merana. Betul? Nih, jangankan anak-anak muda yang baru tamat kuliah, lalu baru mau cari pekerjaan. Maaf, yang sudah kerja puluhan tahun jadi korban PHK. Betul? Jangankan yang baru mau cari pekerjaan, yang sudah kerja puluhan tahun tidak sedikit kena PHK. Saya, Ahmad Al-Habsyi, pernah menangis ketika di depan saya nampak ada 8.000 karyawan pesawat Lion di PHK. Bang Nasir, meskipun di depan mata saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma mengusap dada sambil menangis. Padahal di depan mata saya 8.000 manusia menangis, prihatin, sedih. Pekerjaan hilang. 8.000, sekali lagi 8.000 karyawan di depan mata saya. Begini ceritanya. Waktu itu saya lagi buka TV. Ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata saya? Ada yang salahkah ceramah saya malam ini? Udah dengerin aja. Ini teknik ceramah terbaru. Bapak Ibu, biar malam ini kesialan kita diangkat Allah. Biar malam ini bencana musibah ditunda. Kita nggak tahu setelah corona bencana apa lagi akan datang. Dengar-dengar setelah corona ada Omikron. Umi-nya udah turun. Belum Abikron. Jangan-jangan setelah ini popcorn. Betul. Maka malam ini yang pertama saya ingin titip pesan. Demi Allah, berharap dengan manusia akan kecewa, bergantung dengan manusia akan sia-sia, tapi bergantung dengan Allah, berharap dengan Allah tidak akan ada kata kesia-sia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu enaknya kalau ngaji di Aceh, orangnya soleh semuanya. Saya cukup mancing awal ayat, nyambungnya benar. Kebangetan kalau nggak nyambung. Sekali lagi kita buktikan orang Aceh cinta Quran. Iyyaka na'budu. Nggak kayak kemarin saya tabligh akbar di satu kota. Saya sudah teriak-teriak, jamaahnya diem. Tiba-tiba ada nenek-nenek duduk di tengah teriak, Shadaqallahul azim. Kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita meminta. Mimpi, semua doa, permintaan, hajat dikabulkan Allah kalau kita menomorduakan Allah dalam keseharian kita. Betul? Bang Nasir, mohon doanya. Insya Allah saya sebentar lagi akan menyelesaikan buku tulisan saya.
Gara-gara 7 bulan di kamar, ada beberapa buku saya tulis, alhamdulillah. Salah satunya, judulnya menggelitik. Antara COVID dan stupid. Antara COVID dan stupid. Ada kestupidan dalam kekopidan. Nanti akan saya kupas di buku saya, lengkap dengan ayatnya, hadisnya, dan pesan ulama. Percaya nggak? Gara-gara COVID banyak yang jadi stupid. Percaya? Saya mau tanya dulu, orang Aceh bilang stupid bahasa kampungnya apa? Bangai. Bangai. Ini sebenarnya planet apa sih? Udah banai. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Sekali lagi maha suci Allah yang sudah menciptakan kita. Syu'uban wa qabaila. Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Pasti kaya bahasanya. Betul? Tapi sekarang saya sudah keliling Indonesia, Pak. Saya sudah keliling Indonesia. Sejak saya duet dengan Uji dari tahun 2005. Sejak tahun 2005 duet dengan Uji, kami berdua dikontrak eksklusif oleh SCTV. Saya keliling Indonesia dengan almarhum sahabat saya Uji. Sampai sekarang saya belum selesai mempelajari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Kalau boleh saya sampaikan, suku, bangsa, bahasa terbanyak sedunia ada di Indonesia. Takbir. Nih, saya buktiin biar makin bangga jadi NKRI. Orang Padang kalau kaget lihat sesuatu, bahasa daerah Padangnya bilang apa? Onde mande. Betul? Orang Jawa kaget lihat sesuatu, bahasa Jawanya beda. Mereka bilang apa? Allah. Orang Jawa. Orang Jawa kalau kaget bilang apa? Weleh. Betul? Orangnya Ustadz Abdul Somad Riau kalau kaget bilang apa? Alamak. Orang kampung saya Palembang kaget lihat sesuatu, bahasa kampungnya bilang apa? Iya cakam. Orang Betawi kaget lihat sesuatu, bahasa Betawi bilang apa? Bujubune. Orang Sunda kaget lihat sesuatu, bahasa Sunda mereka bilang apa? Uluh. Orang Kalimantan kaget lihat sesuatu, bahasa daerah Kalimantannya bilang apa? Umaai. Sekarang orang sini kalau kaget bahasa sini bilang apa? Apa? Opolo. Tepuk tangan buat kita semuanya. Opolo. Sebentar. Opolo itu perpaduan antara bahasa Betawi. Opolo. Oh, opolon. Aneh lagi. Opolo. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. La ilaha illallah. Gara-gara corona, dosa suuzon di antara kita tersebar di mana-mana. Saya ingat betul Bang Nasir, saya ingat betul. Ketika corona datang pertama kali, kita gampang betul bikin dosa suuzon. Lihat teman sebelah bengek, langsung kita ponis inti corona. Dosa. Lihat teman kita jalan tertati-tati, dari belakang kita menyimpulkan jangan-jangan dia corona.
Kita tunggu 14 hari ke depan. Apakah dia tahlilan? Seuzon. Bahkan maaf, ada kejadian di Jakarta. Ada seorang kakek turun dari angkot. Begitu turun, baru melangkah, pingsan. Warga langsung menyebarkan hoax. Corona, kakek corona. Gak ada yang berani menyentuh tubuh kakek. Sampai datang petugas pakai baju astronot. Nyadar gak kalau kita sebenarnya lagi di-prank sama corona? Baju yang harusnya dipakai di luar angkasa, dipakai di bumi. Betul. Kumannya nggak nampak, baterinya nggak kelihatan, tapi cara mengatasinya kadang-kadang berlebihan. Betul. Si kakek dideketin sama petugas. Apakah kakek corona? Apakah kakek corona? Si kakek jujur menjawab, iyo, corona belum makan. Ternyata dia pingsan hanya karena kelaparan, tapi diponis corona. Maka sekali lagi, tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah. Hari ini sekali lagi kita getarkan tempat ini dengan berzikir mengingat Allah. Kalau kiamat saja ditunda, mudah-mudahan bencana, wabah, malapetaka yang lain tidak akan Allah turunkan buat Indonesia. Amin. Semuanya kita getarkan sama-sama. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha. Sekali lagi lebih keras. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha. Rasanya nggak enak kalau kita nggak bikin perlombaan, biar tahu mana yang pas tabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebentar saya lihat dulu. Nampak di sini lebih banyak laki-laki, di sini makhluk halus. Maksud saya itu halus perasaannya, nggak usah baper. Ini gara-gara sinetron layang putus nih. Layangan putus, dikit-dikit baper. It's my dream. Allah. Tapi saya percaya yang ada di depan saya ini bukan sembarang wanita. Demi Allah, dari hati yang paling dalam, ini wanita-wanita pilihan dari Allah semuanya. Mana mungkin wanita jahat, wanita ahli maksiat mau betah duduk di tempat begini? Mana mungkin? Kalaupun ada, kelihatan duduknya sudah gelisah. Bagaikan apa? Burung di dalam sangkar. Ahli maksiat, kalau duduk di tempat yang baik, kupingnya ngedengerin kebaikan, dia gelisah. Betul? Makanya ini lihat ahli taat semuanya. Nggak ada yang gelisah, mantep. Bagaikan apa? Ikan di dalam air. Kelihatan tenang semuanya. Ada yang saking tenangnya di belakang, tidur dia. Mak, saya sadar loh, saya tahu loh. Jam-jam segini Bang Nasir godaan mak-mak berat. Jam-jam segini Pak, godaan mak. Jam-jam segini buat mak-mak berat. Kalau buka Indosiar, ada namanya sinetron Ku Menangis. Kalau buka RCTI, ada namanya Bang Nasir Ikatan Cinta antara Al dan Andin. Tapi selalu ada pengacau di tengah-tengah namanya Elsa. Tapi jangan risau. Bang Irfan sudah tahu siapa yang memperkosa istrinya, anaknya.
Kok Habib tahu ya? Begini, saya tahu bukan berarti saya suka. Dulu kami di pondok diajarkan sebuah pesan agama, araftu syar laisa lisyar. Kita boleh mempelajari, mengetahui semua kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat. Kita pelajari itu biar gampang menumpas semua kejahatan. Takbir. Nih, lihat Bapak polisi, hakim, jaksa, penyidik, TNI, mereka diajari semua kejahatan. Tapi bukan untuk membuat mereka jadi jahat. Mereka diajar itu biar gampang mengungkap siapa penjahat yang sebenarnya. Betul? Ma, yakin saya ini wajah-wajah wanita-wanita calon penghuni surga. Wajah-wajah kalian semua nampak bercahaya. Pakai bedak apa? Itulah wanita, nggak boleh dipuji. Ada yang langsung berubah gaya. Yang kita duduki malam ini adalah taman surga. Yang ngomong bukan mulut saya, yang memastikan Nabi lewat sabdanya. Majlis ilmu itu raudhah min riyadil jinan. Majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Taman surga artinya jangan mimpi mau masuk surga beneran kalau nggak pernah latihan masukin cabangnya di dunia. Nabi suruh para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, berhenti sejenak di dalamnya. Maka yang hadir di sini insyaallah orang-orang yang sudah terpanggil dengan sabda Nabi. Alhamdulillah. Mau masuk surga, rajin-rajin hadir di majelis ilmu. Sekali lagi saya mau tanya, mak jawab yang kompak. Mau masuk surga? Lebih kompak, mau masuk surga? Mati dulu. Mau. Giliran mati nggak mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebentar. Saya mau tanya dulu dengan Bang Nasir, dengan Pak Wali Kota kita. Pak Wali Kota, apakah di kampung ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh Pak Wali? Boleh Pak Wali bilang. Masa lihat jam tangan marah? Kalau ada penceramah, siapapun dia, baru mulai ceramah, suka lihat jam tangannya, jangan marah. Itu sebenarnya hanya teknik ceramah saja. Sebenarnya dia itu lagi mikir, abis ini mau ngomong apa. Jadi penceramah harus pintar mikir, mengolah materi, biar gak sama dengan penceramah lainnya. Betul? Marah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tadi kita berzikir menyebut nama Allah, malam ini akan nambah berkah. Kalau kita padukan dengan menyebut, memuliakan nama makhluk yang Allah Maha Mulia memuliakannya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad. Sekali lagi Muhammad. Sekali lagi Muhammad. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa Habib Al-Habsyi meminta kami mengulang salawat 3 kali? Karena saya teringat pesan Nabi. Apa pesannya? Kata Nabi, Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah
Orang-orang yang ketika namaku disebut, kata Nabi, mulutnya diam, tidak mau bersolawat kepadaku. Itulah hakikatnya orang yang bakhil menurut Nabi. Orang sini bilang bakhil, bahasa kampungnya opo? Kriet. Mulai seram. Kriet. Aduh, ternyata bahasa sini lebih susah menghafalnya. Kriet. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang kriet? Kriet. Mereka adalah orang-orang yang ketika kupingnya mendengar nama Nabi disebut, dia nyantai, mulutnya diam, gak mau salawat kepada Nabi. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Saya tanya semuanya, jawab yang kompak. Kalau saya ajak semua yang ada di sini kita bersalawat sama-sama, mau? Lebih baik kita tergila-gila karena solawatan daripada kita tergila-gila karena goyang oplosan. Betul? Betul. Satu kali kita baca istighfar, hanya satu dosa kita yang akan dihapuskan Allah. Tapi kalau satu kali kita membaca salawat untuk Rasulullah, maka 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Alhamdulillah. Bapak Ibu jangan malas-malas baca salawat. Cuma ada satu-satunya amalan di dunia ini yang Allah Tuhan melakukannya. Ketika Allah nyuruh kita salat, apakah Allah melakukan salat? Jawabannya tidak. Orang sini bilang tidak, bahasanya hana. Orang Arab kalau bilang tidak, bahasa Arabnya la. Orang Barat kalau bilang tidak, bahasa Inggrisnya emang saya nggak tahu. Please deh no. Orang India bilang tidak, nehi. Orang Jawa bilang tidak, ora. Orang Sunda bilang tidak, ente. Orang Kalimantan bilang tidak, kada. Orang sini hana. Kira-kira sudah pantaskah saya jadi orang Aceh? Jangan lupa, di antara kita ada hubungan emosional. Setiap kali jamaah haji datang dari Aceh, itu yang bagi-bagi duit di Arab Al-Habsyi namanya. Tanya Bang Nasir. Yang bagi-bagi wakaf hotel di sana namanya Habib Al-Habsyi. Setiap satu jamaah dari Aceh dapat 4.500.000. Kalikan berapa jamaah? Ternyata saya nonton TV yang bagi-baginya itu marganya Al-Habsyi. Jadi kita punya hubungan emosional. Setiap ketemu mau emosi saja bawaannya. Betul? Baik. Ketika Allah menyuruh kita berpuasa, apakah Allah Tuhan pernah melakukan puasa? Jawabannya hana. Ketika Allah menyuruh kita melakukan perintah-perintah lain, apakah Allah melakukan perintah itu? Jawabannya hana. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersalawat kepada Nabi, Allah dulu yang mengawalinya, Allah dulu yang menyuruh para malaikat bersalawat kepadanya. Maka ulama menyimpulkan, jangan anggap remeh amalan yang satu ini, karena Tuhan yang maha besar membesarkan amalan ini. Betul?
Nih, saking besarnya amalan ini, maaf, meskipun yang malam ini hadir, nanti berselawat bersama saya, baca selawatnya sambil ada sombongnya, berselawatnya sambil ada riaknya, tetap amalan itu diterima dan menghasilkan pahala dari Allah. Amalan lain selain selawat, sedekahkah, hajikah, puasakah, kalau dilakukan ada riaknya, ada sombongnya, hilang pahalanya, hilang kemuliaannya, kecuali hanya selawat saja. Maka tidak ada alasan untuk malas-malas berselawat kepada Rasul. Insya malam ini saya hadiahkan satu selawat cantik yang saya pelajari dari seorang munsyid terkenal dunia sebelum Mahir Zain. Mahir Zain? Kenal Mahir Zain? Di mana kenalannya? Ngarang lu. Mahir Zain sebelum terkenal, munsyid yang satu ini lebih dulu ngetop. Namanya Sami Yusuf. Namanya Sami Yusuf. Buka YouTube. Itu nasyidnya, gosidahnya, syairnya, lagunya ngetop terkenal. Salah satunya tentang solawat kepada Rasul. Saya yakin Bapak Ibu belum pernah dengar salawat yang diciptakan oleh Sami Yusuf. Mau dengerin? Sami Yusuf. Dia asli orang Arab, Bang Nasir. Tapi ternyata dia punya keluarga di Jawa. Namanya Sami Mawon. Betul? Pasti semua belum pernah dengar salawatnya. Dengarkan salawatnya. Tinggalnya di Arab. Di Arab. Gue suka gaya loh. Oke bro. Kalau yang laki-laki saya panggil bro, brother. Itu panggilan yang kami bikin ketika kami duet dengan Uji. Laki-laki kami panggil bro. Kalau yang perempuan kami panggil brai. Masih mending perempuan dipanggil brai daripada laki-laki dipanggil bro. Masih enak perempuan. Contoh, kalau perempuan lagi di lantai 2, saya minta turun. Manggilnya bagus, turun brai. Turun brai. Coba kalau laki-laki Bang Nasir. Turun apa? Kan gak bagus doanya. Betul? Turun bro. Dengerin. Ini yang mengumandangkannya. Ini nasyid terkenal sebelum Mahir Zain. Mahir Zain mah belum ada apa-apanya, dia lebih dulu terkenal. Suaranya merdu. Pasti belum pernah dengar. Ini teknik ceramah terbaru, Pak. Bikin jamaah penasaran. Namanya teknik krius. Bang Nasir, krius. Yang ceramah siapa? Sejak kapan jamaah ngatur penceramah? Tapi mohon maaf kalau suaranya nggak semerdu Bang Ramli, maaf ya, maaf. Yang ceramah siapa? Mulut kan mulut saya. Musolah buat lo. Tolong propos amankan ibu yang satu itu. Dari tadi nyari-nyari kesalahan saya Bang Nasir. Masalah kecil dibesar-besarin. Di negeri ini banyak masalah yang lebih besar belum selesai-selesai. Tepuk tangan buat semuanya. Udah, peace. Jangan ada dendam di antara kita. Tinggalnya di Arab. Enggak, ini sebenarnya teknik untuk menutupi kekurangan diri.
Maaf ya, jadi manusia itu harus tahu diri. Kalau nggak sanggup, jangan maksakan diri, Bang Nasir. Bujur. Jadi orang tahu diri, ngaca. Kalau nggak sanggup, jangan maksakan diri. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muslimin, sallu alaihi, sallu alaihi. Pernah dengar belum? Emang tadi nggak kedengeran? Orang udah sorak-sorak begini, belum. Yang dari tadi nyari perkara nih sebelah sini. Orang udah sorak-sorak belum. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad. Ya mu'minin, sallu alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya mu'minin, sallu alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad. Ya mu'minin, sallu alaihi, sallu alaihi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Berbahagialah orang-orang yang selalu bersalawat kepada Rasul. Salawat yang kita baca akan dibawa oleh malaikat, lalu dilaporkan kepada Nabi di kota Madinah. Itu yang pernah dibocorkan Nabi lewat sabdanya. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ar. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat-malaikat khusus. Tugas khusus mencari orang-orang yang mau menggerakkan bibirnya bersalawat kepada Rasul. Kalau malaikat itu menemukan ada satu kampung, ada satu kota, ada satu majlis, ada satu tempat, ada orang-orang di dalamnya bergerak menggerakkan bibirnya bersalawat kepada Rasul, kata Nabi, malaikat itu akan membawa salawat kita. Yuballighuni min ummatis salam. Malaikat itulah yang akan membawa salawat kita lalu melaporkan kepada Nabi di Madinah. Malaikat seraya berkata, ya Rasulullah, ada satu pengajian di kampung Berenem. Ya itu maksudnya. Di dalamnya dihadiri oleh Fulan bin Fulan. Di dalamnya dihadiri oleh Fulana binti Fulan. Coba dengarkan. Bukan cuma nama kita yang dapat berkah disebut oleh makhluk yang gak pernah maksiat, namanya malaikat. Nama ayah ibu kita namanya ikut terangkat derajatnya. Malaikat yang nyebut. Nama kita disebut oleh ulama saja, guru-guru jadi berkah. Apalagi yang nyebut malaikat. Makhluk la ya'sunallah. Makhluk itu tidak pernah maksiat. Pasti berkah menghampiri kita. Pasti berkah akan mendatangi ayah ibu kita. Insya. Bukan cuma itu. Malaikat ketika menyebut namamu, menyebut nama ayah ibumu,
nama orang tuamu, namamu didengar oleh Rasulmu, namamu, nama ayah ibumu dikenal oleh makhluk yang akan menjamin syafaat bagimu. Maaf, nama kita dikenal oleh presiden saja bangga. Nama orang tua kita dikenal, didengar oleh pemimpin saja senang, apalagi yang mendengar adalah Rasulullah. Maka boleh jadi malam ini orang tua kita sedang menangis di dalam kuburnya, tapi berkat salawat yang dikumandangkan oleh anak cucunya, maka mereka mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan syafaat dari Allah. Maka sekali lagi kita getarkan majelis ini dengan bersalawat. Kita angkat martabat orang tua kita. Kita kenalkan nama mereka di hadapan Rasulullah. Guru saya pernah berpesan, semakin banyak bersalawat, semakin membuat kita sudah berbakti kepada orang tua kita. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Lebih keras semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu, tidak ada seorang makhluk pun di dunia ini yang Allah maha dipuja, memujinya, yang Allah maha mulia, memuliakannya, yang Allah bersalawat untuknya. Silakan buka Al-Quran, betapa Allah membedakan Nabi dengan Nabi-Nabi lainnya. Kalau Nabi yang lain langsung dipanggil namanya. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa. Hanya untuk Nabi Muhammad, Allah gak mau langsung manggil namanya. Dibedakan, dipanggil dengan panggilan penghormatan. Ya Nabi Allah. Betul? Betul? Nabi memang manusia seperti kita, tapi tolong jangan samakan kualitas Nabi dengan kita. Itulah makna basyaron la kal bashar. Nabi memang manusia, tapi tidak sama dengan manusia seperti kita. Saya kasih contoh yang indah malam ini. Dalam konteks peringatan Maulid Nabi ini, biar makin sayang dengan Nabinya. Bapak Ibu, sekali lagi Nabi memang manusia, tapi enggak kayak kita manusia pada umumnya. Nabi pernah keringetan. Kita pernah keringetan. Sama-sama pernah keringetan. Tapi tolong jangan samakan kualitas keringat Nabi dengan keringat kita. Keringat Nabi pasti bau kasturi. Keringat kita bau terasi. Betul? Betul? Satu hari Nabi pernah masuk ke satu rumah sahabat. Nabi tidur, Pak. Dulu nggak ada AC. Ketika Nabi tidur, Nabi mengeluarkan keringat, Pak. Sahabat menunggu tetesan keringat Nabi. Disiapkan sebuah wadah. Kenapa ditunggu? Karena keringat Nabi bau kasturi. Alhamdulillah. Ini yang saya maksud, sama-sama keringat tapi kualitas keringatnya beda. Betul? Contoh kedua, biar makin pintar membedakan Nabi dengan kita. Nabi pernah berludah, pernah. Kita sering juga berludah. Sama-sama pernah berludah, tapi tolong jangan samakan kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Nabi ludahnya jadi berkah, ludah kita jadi virus corona. Betul? Betul? Inilah makna basyaran la kal bashar. Biar makin paham. Acil lagi. Ingat Kalimantan kalau manggil mak acil.
Mak tahu nggak emas itu warnanya apa? Nah, sekarang dengarkan. Emas pasti kuning. Sekali lagi, emas pasti kuning. Sekali lagi, emas pasti kuning. Apakah yang kuning-kuning itu pasti emas? Yang sering mengapung di sungai. Nggak usah disebutin, jujur amat. Emas pasti kuning. Apakah yang kuning-kuning itu pasti emas? Belum tentu. Itu beda Nabi dengan kita. Ibarat batu, Nabi mutiara. Meskipun satu, nilainya berharga. Kita seperti batu koral. Mau satu truk, harganya beda dengan satu buah batu mutiara. Jelas? Itulah Nabi kita Muhammad. Basyaran lakal. Sallallahu ala Allahumma salli wa sallim wa barik. Lanjut. Yang kompak lanjut. Dengarkan dulu baik-baik. Dengarkan baik-baik. Dulu Nabi pernah mengorbankan nyawanya untuk membuat kita merasakan manisnya iman dan Islam hari ini. Malam ini kita cuma ngorbanin waktu saja. Nggak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi. Betul? Kalau dulu Nabi sering bermandikan darah agar bisa menghantarkan hidayah untuk kita. Malam ini kita cuma mandi hujan doang. Kita cuma mandi keringat doang. Gak ada apa-apanya dengan pengorbanan Nabi. Betul? Maka malam ini saya tantangin orang kampung sini. Kalau setengah jam lagi ngaji bareng saya sanggup? Cinta dengan Nabi. Kalau 1 jam lagi sanggup? Orang hebat semuanya. 2 jam lagi sanggup? Nyiksa semuanya. Maaf, saya nggak sanggup. Izinkan saya memberikan penghormatan dulu. Tenang. Yang saya ceramahkan ini masih pembukaan. Bayangin. Baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Izinkan saya memberikan penghormatan tertinggi. Yang pertama kepada semua para alim ulama, para tuan guru, para masyaikh, para habaib, para ustad. Kita doakan ulama-ulama kita yang hadir. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Panjangkan umurnya. Kuatkan imannya. Dijaga semangat istiqamahnya. Dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Gara-gara corona lebih dari 1000 ulama satu persatu wafat meninggalkan kita. Betul? Kalau boleh saya sampaikan di forum mulia malam ini, Indonesia saat ini sedang berada di fase amul huzun, tahun duka cita. Kenapa? Ribuan ulama wafat jadi korban corona. Jangan main-main, ini bukan kebetulan. Ini jangan-jangan peringatan dari Allah. Karena di antara tanda-tanda kiamat itu kata Nabi apa? Ayyurfa'al ilm. Allah angkat ilmu. Dengan cara apa? Diwafatkan para ulamanya. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Tanda-tanda kiamat itu banyak. Salah satunya wafat orang yang berilmu. Betul? Terakhir saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Padahal ketika saya kena corona 1 tahun sebelum beliaulah satu-satunya sahabat saya yang tinggal di Jakarta yang nekat berani membesuk saya. Berani membesuk saya, Pak. Di luar dugaan 1 tahun setelahnya beliau kena dan tidak tertolong nyawanya. Saya yakin di sini banyak ulama-ulama, guru-guru kita lain yang meninggal dunia. Maka jangan lupakan jasa-jasa mereka dan perjuangannya.
Malam ini saya minta kita hadiahkan surah Al-Fatihah dulu. Kalau hari ini kita bergembira, kita senang, jangan lupa hantarkan juga kegembiraan buat mereka di alam barzahnya. Ahli kubur nggak butuh apa-apa kecuali amal dan doa dari kita yang masih hidup. Betul? Kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada semua keluarga-keluarga, guru-guru kita yang sudah dulu meninggalkan kita dipanggil menghadap Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah balas kebaikannya, Allah lipat gandakan kemuliaannya, dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Ala hadhihi niyyah, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semuanya Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habib Ahmad Al-Habsyi, ada yang bilang Al-Fatihah gak sampai buat mayit. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Mana bisa seseorang memberikan kebaikan kepada yang mati? Lihat Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kata dia, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah dia lakukan. Betul ayatnya, tapi sayang mereka salah memahami dalilnya. Betul? Bapak Ibu, saya pastikan kebaikan apapun yang hari ini kita hadiahkan buat saudara kita yang sudah meninggal dunia, selama dia mati membawa iman dan Islam, sampai untuk mereka. Nggak percaya silakan mati. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu, kalau seandainya kita yang masih hidup nggak bisa memberikan kebaikan buat yang mati, buat apa ada sholat jenazah? Buat apa? Bukankah sholat jenazah itu isinya bukan cuma Al-Fatihah yang dibaca dari yang hidup? Ada sholawat, ada doa, semuanya sampai. Betul? Betul? Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa sholat jenazah? Enggak cukup saya hadirkan satu dalil, saya tambah dalil kedua. Habib dilawan. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya orang yang sudah mati tidak bisa mendapatkan kebaikan apapun dari yang hidup, buat apa Nabi mengajarkan lewat istrinya yang bernama Aisyah, kalau lewat kuburan ada salam khususnya? Kenapa salam orang mati dibedakan dengan salam orang yang hidup? Kenapa? Kalau nggak ada manfaatnya, untuk apa? Nabi ajarkan kalau lewat kuburan, anak-anakku ada salamnya. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin antumul muqaddimuna wa ana insyaallahu bikum lalahikun. Bukankah salam itu doa? Kalau nggak nyampe, kenapa jadi syariat? Jangankan salam Bapak Ibu yang diucapkan kepada ahli kubur, maaf, beribu maaf, bunyi telapak sendal kita, si mayit masih bisa mendengar. La yasma' qur'ani alihim, ketika ada yang dimakamkan, dimasukkan ke liang kubur, lalu ditutup dengan tanah, satu persatu keluarganya pergi meninggalkannya. Demi Allah, Nabi yang jamin si mayit bisa mendengar Pak bunyi telapak sendal orang yang menghantarkannya pulang meninggalkan dia. Kalau telapak sendal saja kedengaran, apalagi doamu, apalagi Qur'anmu, apalagi salammu. Bahkan di lain hadis disebutkan, siapa yang melewati satu perkuburan, lalu dia kenal orang yang dimakamkan di dalamnya, mungkin keluarganya, sanak familia, handai taulannya, dia kenal waktu hidupnya, lalu dia mengucapkan salam, maka kata Nabi, mereka ahli kubur yang dikenal akan membalas salamnya. Tapi untung kita nggak bisa dengar salam balasan dari mereka. Coba kalau kita bisa dengar jawaban dari ahli kubur.
Jam 12 malam model begini lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Mereka berjamaah. Kumsalam. Maka kita akan jadi jenazah berikutnya. Betul? Betul? Bapak Ibu percayalah. Amalan yang kita hadiahkan buat guru-guru kita. Al-Fatihah salah satunya disampaikan kepada si mayit. Izinkan saya memberikan penghormatan kepada anggota DPR RI Haji Muhammad Nasir Jamil, anggota DPR RI Bang Rafli, Wakil Bupati, Kapolres Dandim, mantan Bupati Fidi, banyak banget deh. Ketua DPR KPD, Wali Kota Borneo. Luar biasa, tadi saya begitu nyampe langsung disambut dengan kehangatan oleh beliau. Belum istirahat sudah dikasih makanan. Macam-macam makanannya. Saya langsung mikir, kalau dulu, maaf ya, ada seorang pelacur, wanita malam, dunianya gelap, maksiatnya Masya Allah, itu diampuni Allah dosanya, ditakdirkan masuk surga, hanya pernah memberi seteguk air kepada anjing. Lalu bagaimana Pak Wali? Bukan coba air, saya dikasih macam-macam makanan. Itu baru makan, belum dibungkusin pulang. Mohon maaf Pak Wali, jangan dianggap bercanda. Salah, jangan dianggap serius. Betul? Maka sering-seringlah beramal kebaikan, ngasih makan buat teman, buat saudara, apalagi buat orang yang gak mampu. Itu bisa mendatangkan ampunan, bisa menjadi tiket mudah masuk ke surga. Pelacur. Wanita malam diampuni dosanya hanya karena ngasih seteguk air. Makanya tadi begitu saya makan di rumah Pak Wali, nikmat, saya betul-betul menikmati. Bapak Ibu, malam ini saya titipkan ada 3 hal yang membuat kita nikmat menyantap makanan. Saya pastikan kalau 3 hal ini ada, makanan itu akan nikmat disantap. Mau tahu? Yang pertama, makan di saat lapar. Seenak apapun makanan itu, kalau kondisi perut lagi kenyang, tidak ada harganya di hadapan kita. Mau semurah apapun makanan itu, katakan singkong, ubi, tapi kalau lapar, terasa nikmat. Makanya Islam tidak salah mengajarkan syariat, makanlah ketika lapar, biar kita menghargai makanan di depan kita. Betul? Ada 3 yang membuat makanan itu nikmat disantap. 1, makan ketika lapar. 2, makan bersama orang yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Coba Bapak Ibu ingat gak nostalgia dulu? Ayo nenek ingat gak dulu di bawah batang pisang? Makan berdua dengan suami, nasi putih dengan kerupuk, campur sambal, nikmat, 2 piring lewat. Kenapa bisa nikmat? Karena bersama orang yang dicintai. Betul? Maaf, seenak apapun makanan, selengkap apapun menunya, kalau makan dijamu musuh, nggak akan nikmat. Belum makan sudah takut, jangan-jangan ada sianida di dalamnya. Betul? Jadi ada berapa tadi? Makanan nikmat kalau disantap ada berapa? 1 ketika, 2 ketika bersama orang yang dicintai dan mencintai. Yang ketiga nih yang paling penting. Nikmat makanan disantap. Kapan? Gratis. Kita doakan Pak Wali mudah-mudahan diberkahi usahanya, diberkahi cita-citanya, dimudahkan apa yang diniatkannya. Amin. Ya Rabbal. Izinkan saya memberikan penghormatan kepada pedagang kota Biuru. Lagi ngeja sama sih.
Sentimen nih sini. Dan segenap para tokoh-tokoh masyarakat. Sekali lagi, ribuan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman TNI, teman-teman Polri yang dari bandara sudah mengawal saya. Ninu. Saya dalam mobil langsung menyimpulkan, mengingatkan saya dengan Nabi Musa. Kalau dulu Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, polisi membelah jalan dengan sirenenya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman polisi kita. Saya sayang dengan TNI. Saya hormat dengan polisi. Saking hormatnya saya dengan polisi, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Kita doakan TNI, polisi, mudah-mudahan tetap sinergi. Mudah-mudahan tetap hadir di hati rakyat. Amin. Mudah-mudahan ini malam menjadi amal tambahan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal. Dan yang tidak saya lupakan segenap saudara-saudaraku seiman dan seagama, sebangsa dan setanah air, semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan malam ini setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala sallallahu sallallahu. Lanjut. Yang kompak dulu dong, lanjut. Saya cuma mau ngasih tahu aja loh, malam ini sudah 1,5 jam loh. 1,5 jam, ini baru pembukaan. 1,5 jam. Lanjut. Enggak terasa ya sudah 1,5 jam. Ayo jujur 1,5 jam ngaji bareng saya, terasa tidak? Yang kompak belum kompak. 1,5 jam ngaji bareng saya, terasa tidak? Sekali lagi, terasa tidak? Saya yang merasakannya. Bolehkah saya minum dulu? Minum dulu ya. Karena perjalanan kita akan lebih dahsyat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu, malam ini saya ajarkan gaya minum ala Rasulullah. Mau? Nabi setiap minum selalu mengawali dengan ucapan basmalah. Setelah meneguk air, Nabi ucapkan hamdalah. Begini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Faham? Kalau Bapak Ibu tidak paham, saya ulangi lagi. Bang Nasir, ini teknik ceramah terbaru. Baru 2 minggu saya karang juk ini di Kalimantan kemarin. Jadi kalau ada yang niru, berarti copy paste. Biar gak kelihatan hausnya. Bapak Ibu, mengawali dengan bismillah, lalu ketika meneguk, menutup dengan hamdalah. Begini kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu belum paham, dengan senang hati saya ulangi lagi. Saya tahu loh ada makhluk syirik di sana. Saya minum, dibilangin haus. Nih yang ngomong kadang-kadang suka bener ya. Haus. Bukan haus, begini loh, begini. Yang ceramahkan saya. Yang capek saya. Yang keringetan saya. Nah, ibarat mobil, saya ini mobil berjalan. Perlu dong isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Haus. Bapak Ibu kan cuma duduk saja. Udah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil mogok namanya.
Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, emang beda kalau minumannya terasa sehat, beda. Kalau minumannya terasa sehat, beda. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Mereknya adalah Ajwa. Ajwa, minuman yang mengambil berkah nama kurma Nabi. Bapak Ibu, apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah akan menghampiri. Ajwa ada singkatannya, Ajaib Water. Ajwa ada plesetannya, AJWA hurufnya, Ajwa. Apa plesetannya? AJWA. Al-Habsyi jual water ajib. Saya enggak malu-malu berbisnis, karena bisnis bagian dari yang dicontohkan Nabi. Betul? Bapak Ibu, mohon maaf, saya bukan tipe penceramah yang hidup dari undangan tausiah. Saya, Ahmad Al-Habsyi, terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayah saya cuma guru ngaji, ibu saya cuma ibu rumah tangga. Tapi saya bangga lahir dari keluarga yang sederhana. Dari kesederhanaan orang tua saya, dari kecil saya sudah berjuang untuk bertahan hidup. Alhamdulillah, saya punya 5 perusahaan. Tahadduts bin nikmah. Saya punya 5 perusahaan. 3 perusahaan saya bergerak di bidang umroh haji. 1 bulan jamaah saya se-Indonesia 3.000 orang hidup semuanya. Datang corona, mati semuanya. Memang corona ini luar biasa pengaruhnya. Saya punya perusahaan yang keempat, bergerak di bidang konveksi. Semua yang menempel di badan saya itu desain tangan saya sendiri. Ratusan motif baju yang saya hadirkan. Silakan kunjungi Al-Habsyi_Gallery. Kualitas internasional, limited edition. Datang corona, mati. 15 mesin kami off. Penjahit saya pulang ke kampung dari menjahit baju, jualan buah-buahan. Menangis saya, Pak. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Wali, satu-satunya perusahaan saya yang gak kena imbas corona. Makin dapat berkah, walaupun pandemi tetap bersemi. Perusahaan air minum saya, tidak ada satu karyawan kami yang dipecat. Malah nambah karyawan, malah bantu teman-teman. Alhamdulillah, Ajwa sudah hadir insyaAllah dalam waktu dekat di Aceh. Takbir! Bapak Ibu, malam ini izinkan saya sebelum saya lanjutkan tausiah 1 menit ke depan kita akan saksikan air dahsyat ini. Ini air bukan sembarang air, Pak. Air ini kami khatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang kami temukan. Lalu dibikin pabrik, produksinya tiap hari, didengarkan lantunan Quran. Demi Allah, Quran itu obat dan rahmat. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Demi Allah, air itu sifatnya hidup dan menghidupkan. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hai. Tapi sayang, kedua ayat yang dahsyat ini yang menyelidiki orang Jepang. Di Jepang pernah diselidiki 2 botol minuman mereka siapkan. Botol pertama mereka buka tutupnya. Mereka dengarkan musik, kristal airnya hancur berantakan. Botol kedua mereka dengarkan Quran, zikir, salawat, doa. Orang Jepang geleng kepala, Pak. Di botol kedua airnya kristalnya indah dan menawan. Itu sebabnya kami diajarkan dari dulu, kalau ada pengajian, buka tutup botol air biar energi positif masuk. Nanti minum, pasang niat, berkah airnya. Insya Allah. 1 menit ke depan silakan tim Ajwa jauh-jauh datang dari Jakarta. Malam ini kita akan adu Ajwa dengan minuman terkenal katanya di negeri ini, yang iklannya ada manis-manisnya, padahal nggak ada. Ajwa yang malah ada manis-manisnya. Bapak Ibu, air Ajwa sudah mengalahkan 30 merek terkenal di Indonesia.
Air kangen saja kami kalahkan, apalagi yang gak kangen. Nah, sekarang kita adu malam ini dengan air ini. Saya lepaskan mereknya, pasti tahulah ini mereknya apa. Apa mereknya? Inisialnya aja. Sekarang lihat ke depan. Kita akan tuangkan air milik mereka ke cangkir kosong. Bapak Ibu, untuk sehat bukan kontrol makanan, kontrol dulu minuman. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum baru makan. Dunia ini lebih banyak lautannya daripada daratannya. Silakan buka Al-Quran. Allah lebih banyak menyebut kata lautan daripada kata daratan. Lihat ke depan, kita teteskan betadin, tenang, nanti yang di belakang airnya akan kita putar balik. Kita teteskan betadin beberapa tetes, lalu kita aduk. Ngaduknya pakai sendok besi. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, pakai plastik atau sedotan. Karena zat besi bisa merusak kandungan air. Lihat ke depan, air mereka berubah jadi kuning. Kuning, bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya koneng. Bahasa sini apa? Kuning. 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 Berarti kalau putih, puteng. Puteng. Enggak konsisten berarti. Harusnya kan kuning-kuning, putih-puteng, hitam-hiteng, biru bureng. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, minuman Quran. Bapak Ibu mohon doanya, keuntungan ajwa akan kami kirim buat Palestina. Kenapa saya bikin minuman sendiri? Saya tidak mau lagi jadi donatur tetap Israel. Demi Allah, 80% minuman yang ada di Indonesia dikuasai perusahaan Yahudi dengan berbagai macam mereknya. Kalau Yahudi bikin perusahaan, untungnya buat Israel. Kalau sampai ke Israel, dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman mereka? Majelis taklim kita. Kita nyumbang peluru buat saudara kita. Itulah yang membuat Indonesia diangkat keberkahannya. Betul? Betul? Bapak Ibu, ayo jihad pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Mereka bikin film gak bagus lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk lawan dengan produk. Kalau produk mereka untuk Israel, doakan kami yang sedang berjuang. Ajwa untungnya kami kirim buat Palestina. Takbir. Sekarang lihat ke depan. Kita tetes, kita tuangkan ajwa, kita kasih tetesan betadin dengan jumlah yang sama dengan minuman sebelumnya. Lihat, ajwa membersihkan kotoran yang ada di perut. Bapak Ibu, perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Bapak-bapak yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru sampai mati nggak akan hilang Pak, kecuali minum zam-zam. Kalau nggak ada zam-zam, minumlah ajwa. Lihat ajwa bening, bersih. Betul? Ibu-ibu mohon maaf kalau datang haid, datang bulan selalu diawali sakit pinggang, sakit perut. Betul? Coba ganti minumnya, minum ajwa, tidak ada sakit pinggang, sakit perut. Bapak Ibu jawab yang kompak, kalau datang bulan darah haid itu kotor kan? Kadang-kadang berhenti 6 hari, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 11 hari. Bapak-bapak berapa hari? Nanti ganti minumnya, minum ajwa, 4 hari darah haid pasti berhenti, buktikan. Sekarang tes yang terakhir, kasih lihat dulu ke belakang. Yang ke belakang lihat, ajwa bening, membersihkan kotoran dalam perut. Sekarang kita tes dengan makanan. Kalau tadi pakai media minuman, sekarang pakai media makanan. Saya pilih makanan murah meriah, kesukaan kita dan anak-anak kita, namanya mie instan. Mie apapun. Kalau mie Aceh kan sehat, gak bisa disimpan lama-lama. Ini yang saya maksud, mie yang bisa dibungkus simpan lama-lama bertahun-tahun. Mie instan. Semua mie berbahaya, apalagi mikirin bini orang. Bahaya itu.
Bapak Ibu lihat ke depan, 80% makanan di luar mengandung kimia pengawet formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena nggak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun, makanannya beracun. Adik saya usia baru 28 tahun meninggal dunia kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya, tapi saya tetap semangat berjihad. Saya sebarkan air berkah ini biar bermanfaat bagi umat, dan saya niatkan amalnya jadi kebaikan buat arwah adik saya di alam barzahnya. Sekarang lihat ke depan, begini perut yang sehat dengan yang tidak. Anak-anakku masih berani makan mie, begini perut kalian. Kita kasih lihat ke kanan dan ke kiri. Kalau minumnya ajwa, dia beningkan, racun dinetralkan. Kasih lihat ke belakang. Baik, kita angkat minuman yang berwarna biru. Baru 1 sendok mie masuk ke perut anak-anak kita, sudah begini keruh perutnya. Ini kimianya, ini pengawetnya, ini formalinnya. Ini akan berujung jadi racun dan kanker pasti mematikan. Tapi kalau minumannya zam-zam atau ajwa, dinetralkan dengan kekuatan antioksidan yang ajwa temukan dalam kandungan zam-zam, dinetralkan, dimatikan oleh alkali yang ajwa temukan dalam zam-zam, dan memperbaiki sel kulit mati yang ajwa temukan kandungan dari zam-zam, namanya mikrokluster. Semua kandungan zam-zam kami jadikan kandungan ajwa. Sekarang kita tempelkan, bantu saya syiarkan produk berkah ini. Minuman apa yang sehat, yang berkah? Takbir. InsyaAllah nanti seterusnya ajwa bisa didapatkan di Pak Wali Kota. Beliau mudah-mudahan jadi duta jihad bersama ajwa untuk Palestina. Bapak Ibu, nanti di penghujung acara saya ajak zikir 1 menit ruqyah dari Nabi. Mau? Nanti pegang tempat yang dirasakan sakit pada tubuhnya. Saya bimbing doa dan zikir dari Nabi. Dulu ada sahabat Nabi menghadap, dia curhat berkata, "Ya Rasul, badan saya sakit semua ya Rasul. Setelah masuk Islam sakit semuanya." Kata Nabi, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allam fi jasadika." Cepat letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit di tubuhmu. Nabi ajarkan zikir ini, sembuh tuh sakitnya. Nanti di penghujung yang sakit kepala pegang kepalanya ya. Yang sakit gigi pegang giginya. Yang sakit hati pegang hatinya. Yang sakit kaki pegang kakinya. Kemarin ada yang pegang dompetnya. Sallallahu alaihi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, percaya nggak gara-gara COVID banyak yang jadi stupid, Pak? Percaya? Saya kasih contoh. Gara-gara COVID orang sibuk meningkatkan imun, tapi lupa menjaga iman. Stupid. Imun dipikirkan, iman ditinggalkan. Padahal iman dibawa mati. Imun belum tentu bisa memuliakan kita. Betul? Betul. Gara-gara COVID, akal sehat sering melayang. Kecemasan datang, ketakutan yang nampak. Saya geli dapat video dari teman saya. Ada orang saking takut COVID masuk masjid sholat Jumat pakai helm. Apa tadi kalau stupid bahasa sini? Bangai. Masuk masjid sholat Jumat pakai helm. Bangai. Betul? Betul. Malam ini saya titipkan pesan. Dunia ini sedang diobok-obok dengan virus ketakutan. Ketahuilah, buka Al-Quran. Yang sering nakut-nakuti itu kerjaan setan dengan sekutunya. Betul?
Buka Quran, mana ayatnya? Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a. Allah ngasih tahu kita, hati-hati setan dan sekutunya. Siapa sekutunya? Orang-orang kafir yang gak ridho dengan kita. Mereka punya strategi untuk membuat kita panik, ditanamkan ketakutan-ketakutan. Betul? Allah lanjutkan firman-Nya, wala takhafuhum, jangan takut dengan mereka, wa khafuni, takutlah kepada aku, in kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul mengaku beriman kepadaku. Maka malam ini saya titipkan pesan, kalau ngaku beriman, takut hanya kepada Allah, jangan takut dengan makhluk. Takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah, musyrik, dosa yang tidak akan pernah terampuni. Betul? Jangan takut dengan corona. Maaf, ceramah saya jangan dipotong. Nanti dipotong Habib Al-Habsyi menyuruh umat jangan takut dengan corona. Yang saya maksud jangan takut dengan corona, tapi waspada dengan corona. Takut haram, waspada diwajibkan. Sekali lagi, takut dengan corona haramun, wajib dengan waspada dengan corona wajibun. Jelas? Jelas. Nih, salah satu bentuk kewaspadaan, sering-sering cuci tangan. Maaf, anjuran cuci tangan bukan pesan WHO. Malam ini saya bongkar. Anjuran cuci tangan bukan pesan pemerintah. Anjuran cuci tangan bukan pesan WHO. Demi Allah malam ini saya sampaikan, 1400 tahun yang lalu pesan itu keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu. Nabi bukan profesor. Zaman Nabi tidak ada laboratorium, tapi hadis Nabi 1400 tahun yang lalu sekarang bikin geleng kepala orang-orang barat di sana. Mereka percaya luar biasa Muhammad 1400 tahun sudah mengajarkan kepada umatnya jaga kebersihan, melek mata, cuci tangan dulu. Bapak Ibu coba buka hadis. Nabi nyuruh kita kalau bangun tidur jangan cuci wajah. Nabi nggak nyuruh kita cuci wajah bangun tidur. Bangun tidur Nabi nggak nyuruh kita cuci kepala, Pak. Bangun tidur Nabi nggak ada nyuruh kita cuci kaki. Tapi yang Nabi suruh, kenapa bangun tidur cuci dulu kedua tangannya. Kenapa tangan yang harus dicuci dulu? Nabi kasih alasan. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika dia tidur, kata Nabi, dia tidak akan sadar kemana makhluk ini merayap. Ayo bahasa sini kalau merayap bahasanya apa? Hah? Apa namanya? Meraba. Bahasa daerahnya nggak ada. Menggrepek. Oh. Apa sih susah amat? Apa? Mengeeh. Meeh. 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 Begerah. Susah amat sih. Begerah. Bergerak. Bergerak. Oh, megerah. Kita pakai bahasa sini. Kenapa Nabi suruh bangun tidur cuci tangan dulu? Karena kita tidak tahu, kata Nabi, ketika tidur kemana makhluk ini menggerak. Betul. Ayo sadar nggak ketika tidur nih tangan kadang-kadang suka parkir ke wilayah orang. Yang ketawa kenceng pengalaman. Jangan-jangan sisa tadi malam. Ayo, hebat nggak Nabi Muhammad? Bangun tidur Nabi suruh cuci tangan. Karena ketika tidur tangan masuk ke lubang hidung kotor, tangan
tangan masuk ke lubang mulut kotor, tangan masuk ke kuping kotor, tangan parkir ke wilayah orang kotor, maka begitu bangun tidur, Nabi suruh cuci tangan. Malam ini saya sampaikan anjuran cuci tangan bukan dari WHO, itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu Bapak Ibu ngerasa nggak orang gara-gara COVID jadi stupid? Nih, karena terlalu takut, akal sehat hilang. Akhirnya dimanfaatkan oknum yang nggak bertanggung jawab. Itulah yang terjadi di Jakarta. Kasus panic buying. Susu beruang diserbu di mana-mana. Betul? Gara-gara ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan, ditebar berita hoax. Dapatkan susu beruang di mana saja kalian melihatnya, rampas, dapatkan, karena susu beruang adalah obat corona. Susu beruang diserbu jamaah, sempat hilang dari peredaran. Dulu susu beruang segini harganya cuma 7.000 sekali. Ketika hilang dari pasaran, itu di Jakarta sempat dijual 1 kaleng 2 juta. Itu baru susunya, belum termasuk beruangnya. Betul? 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 Saya khawatir Bang Nasir, khawatir saya keselamatan ibu-ibu ini terancam. Kalau seandainya nanti ada yang iseng bikin berita hoax kedua, dapatkan, cari, rampas, kejar, di mana saja kalian melihat ada susu ASI beredar. Itu obat Omikron. Bahaya keselamatan mereka. Saya cuma titip pesan, mak-mak siapkan penjagaan ganda. Serangan bisa datang tiba-tiba. Betul? Betul? Sallallahu ala Saya kadang-kadang geli. Di buku saya nanti saya kupas. Ada stupid dalam COVID, lebih percaya hand sanitizer tapi nggak percaya dengan kekuatan wudu. Murtad. Dengerin. Nih, dengerin. Gara-gara corona orang sekarang menggadaikan akidah, lebih yakin dengan hand sanitizer padahal nggak jelas kehalalannya. Betul? Lalu melupakan pesan nabinya, wudu itu senjata buat orang mukmin. Kata Nabi, al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjata bagi orang mukmin. Orang kalau pegang senjata, demi Allah tidak ada satu musuh pun yang berani mendekat, apalagi mencelakai keselamatannya. Betul? Kalau mau percaya hand sanitizer boleh, tapi jadikan itu nomor 2, wudu tetap nomor 1. Itu pesan nabimu. Malam ini saya bongkar apa dahsyatnya wudu. Mak, jangan main-main. Nabi pernah titip pesan, orang beriman harus lebih percaya dengan omongan Nabi. Enggak percaya murtad. Betul? Orang yang mengaku beriman dengan Nabi harus lebih mendahulukan apa yang keluar dari mulut Nabi daripada mulut orang kafir, orang-orang yang gak jelas agamanya. Betul? Nabi pernah bercerita, Nabi sebutkan dalam sabdanya, man tawadda'a wa ahsinil wudu. Kata Nabi, siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, kata Nabi, kharajat kullu khati'atin min jasadihi. Dijamin, kata Nabi, semua dosa yang menempel di seluruh tubuhnya dirontokkan oleh Allah. Dosa saja rontok, apalagi cuma virus dan bakteri. Takbir. Saya mau tanya, rontok bahasa sini apa?
Duruh. Ibu berwudu, ibu basuh muka, dosa yang menempel di wajah duruh. Ibu berwudu, basuh tangan, dosa yang di tangan duruh. Bapak berwudu, nyuci kaki, dosa yang di kaki. Kalau dosa saja bisa duruh, bisa rontok, apalagi bakteri dan virus. Ayo sekarang. Ada nggak alat paling hebat bikinan orang barat bisa melihat bentuk dosa? Ada alatnya. Kalau ada, saya orang pertama yang takut. Begitu masuk ke Aceh, panitia bilang, Pak Wali bilang, maaf Habib, jangan masuk ke rumah saya sebelum saya lihat dulu berapa tensi dosa Habib. Tidit. Maaf Habib, dosa Habib full. Kalau dosa saja, nggak ada alat yang paling canggih bisa melihatnya, dijamin dengan wudhu bisa rontok. Apalagi virus corona, masih ada yang bisa melihat bentuk virusnya. Betul? Masih ada alat tensi yang bisa membacanya. Apalagi virus, dosa saja bisa rontok dengan kekuatan wudhu. Bahkan Nabi sunnahkan kita setiap bangun tidur, setelah cuci tangan, masukkan air ke hidung 3 kali disunahkan. Apa hikmahnya? Menghilangkan setan yang bersemayam dalam hidung. Kalau setan saja bisa hilang, apalagi virus, bakteri yang sudah keburu masuk ke dalam hidung. Maka demi Allah, percayalah, wudu kekuatan yang sudah diajarkan Islam untuk menjaga kesehatan kita. Insya sallallahu alaihi Singkat, padat, episode terakhir. 2 jam tanpa terasa. Lanjut. Yang kompak lanjut. Makhluk apa ini? Saya titip oleh-oleh malam ini. Boleh? Jangan berani tutup mata malam ini tidur tanpa berwudu. Sekali lagi saya ingatkan. Boleh jadi kita tidur malam ini tidur kita yang selama-lamanya. Bukan kita nyari dunia, Pak, dunia mencari kita. Bapak Ibu tahu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah awal bunyinya apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi walmu. Lanjut ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa. Malam ini kita sempurnakan jihad kita. Kita tutup dengan sama-sama baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Biar mudah-mudahan yang keluar dari tempat ini yang punya hutang, Allah hadirkan solusi bisa melunasi hutangnya. Amin. Yang punya permasalahan hidup, Allah carikan jalan keluar dalam permasalahannya. Amin. Kita baca sama-sama malam ini 2 ayat terakhir. Siap? Ada 2 keuntungan kalau ngaji bareng-bareng Bang Nasir. 2 keuntungan. Keuntungan pertama, pahalanya berlipat ganda. Keuntungan kedua, nggak ketahuan teman sebelah kalau kita nggak hafal ayatnya. Cukup gaya mulut begini. Apalagi pakai masker, aman. Kita baca sama-sama yuk. Nanti setelah ayat ini baru kita zikir berjamaah. Tim Ajwa silakan menyebarkan airnya. Kita ajak semua jamaah untuk menghapus namanya yang pernah tercatat di hadapan Allah, pernah jadi donatur Israel karena membeli produk Israel. Kita hapus kejahatan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Hanya dengan kebaikan keburukan akan terhapuskan. Nanti tim Ajwa silakan menyebarkan airnya, ambil airnya, masukkan infaknya, niatkan untuk Palestina, buka tutup botolnya biar energi zikirnya menyatu dalam airnya. Insya semuanya kita baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah di negeri ini. Mudah-mudahan Allah berkahi usaha kita. Allah
Cari Allah hadirkan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Semuanya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Besok saya pulang ke Jakarta. Jarak kita jauh, hati akan dekat. Bolehkah saya titipkan nomor WA? Kita jadikan nomor ini menjadi ajang diskusi ke depan. Kalau ada yang mau bertanya tentang perihal agama, kirimkan, saya hadirkan jawabannya. Saya sering dapat materi dakwah justru dari WA yang masuk ke handphone saya. Silakan catat nomornya. Tapi kalau sudah tahu nomor saya, hanya boleh WA. No miss call. No video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Silakan catat nomornya, tapi tolong bantu saya langsung ketik WA. Assalamualaikum Habib Al-Habsyi, kami jamaah. Ya, sebutkan namanya. Itu nama kotanya. Nanti saya bikinkan siaran baru. Nanti saya kasih bonus. Pertama yang saya akan kirim adalah film layar lebar dakwah pertama saya. Sukses di seluruh biskop se-Indonesia. Film itu saya angkat dari buku yang saya tulis yang satu ini. Nanti kapan-kapan, boleh nggak saya datang lagi ke sini? Khusus bedah tuntas buku saya. Buku ini mega bestseller. Hampir 1 juta buku terjual. Sudah diangkat jadi film. Nanti buktikan filmnya. Tonton sampai selesai. 4 episode. 4 episode saya kirim gratis nanti di WA-nya. Ajak anak-anaknya nonton sampai selesai. Saya pastikan nonton film saya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibo. Akan berurai air mata. Teringat dengan kesalahan dengan ayah bunda. Buktikan. Tapi nanti kalau sudah nonton filmnya jangan lupa like, share, and subscribe. Biar ngasih semangat tim film kami. Bang Nasir mohon doanya. Ada 7 film layar lebar dakwah lagi yang sedang kami garap. 7 film.
Siapa tahu saya nanti memilih lokasi Aceh untuk syuting film saya berikutnya. Siapa tahu di sini emak-emak bisa ikut main di film saya. Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Rasain loh. Silakan catat nomornya. Nanti kasih komentar setelah nonton film saya. Film kami dibeli RCTI sampai 6 kali. Nanti tonton ya. Ajak nonton anak-anaknya. Insya Allah jadi asbab hidayah buat semuanya. Baik, sudah pegang air ajwa semuanya? Belum? Yang sudah angkat buka tutup botolnya. Biar energinya menyatu. 1 menit ke depan kita akan berzikir. Tim ajwa yang di belakang boleh bantu. Tebarkan di depan. Baik, sembari menunggu ajwa dipersiapkan, kita tutup majelisnya dengan berzikir menyebut nama Allah semuanya, biar energi zikirnya makin menambah kekuatan airnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lebih keras. Subhanallah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Masya Allah, air ajwa dikerubutin. Baik, sekarang pegang tempat yang dirasakan sakit pada tubuhnya. Pegang tempat yang dirasakan sakit. Nanti saya bimbing baca bismillah 3 kali. Lalu kita baca zikir ruqyah dari Nabi 7 kali. Lalu saya kunci dengan doa yang dahsyat kedua dari Nabi. Semuanya yang sudah dapat ajwa buka botolnya, biar energinya makin dahsyat menyatu dalam airnya. Baik, sudah pegang tempat yang dirasakan sakit pada tubuhnya. Sekarang ikuti saya. Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi
min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Sebutkan hajatnya, minta sama Allah agar Allah berikan kekuatan dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah jadikan air ajwa yang ada di hadapan kita menjadi benteng dari semua wabah dan penyakit apapun, menjadi penyemangat kita beribadah, menjadi penenang jiwa yang gundah dan gelisah, menjadi obat penyakit zahir batin. Tiupkan di airnya, tutup dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina waladdallin. Bapak Ibu, dua doa yang tadi saya ajarkan tercatat dalam hadis sahih. Kalau ingin mendapatkan amalan itu, nanti kirim WA, saya kirimkan videonya. InsyaAllah jadi berkah untuk semuanya. Jadilah orang-orang yang berjihad untuk Palestina, dapatkan ajwanya di depan, bawa pulang jadi berkah untuk keluarga. Jadikan niat infaknya jadi amal buat kita dan keluarga kita nantinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.